Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai tajwid pada surah Ali Imran ayat 144 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i karena ada alif yang didahului huruf berbaris fathah. Cara membacanya, mim yang fathahnya ini kita panjangkan 2 harokat saja. Wa ma Muhammadun. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Cara membacanya, mim didengungkan, bunyi emnya tahan kurang lebih 2 harokat. Muhammadun. Dun ada hukum izhar halqi karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Cara membunyikannya, tanwinnya ini dibunyikan dengan izhar, bunyi n-nya jelas. Wa ma Muhammadun illa. La di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya, lam yang fathah ini dipanjangkan 2 harokat. Dan bunyi al-nya, bunyi lam tasydidnya jangan sampai ditahan, jadi cukup ditekan aja ya. Illa rasul. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Cara bacanya ditebalkan ya, pangkal lidah dinaikkan. Illa rasul. Kalau berhenti di sini, sul ini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang didahului dhammah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf lam. Jadi kalau berhenti, ini sinnya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat tapi harus konsisten dalam 1 kali bacaan. Illa rasul. Dan setelahnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz ya. Jaiz itu boleh berhenti, boleh juga terus. Qad ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara membunyikannya, dalnya ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan. Qad khalat. Huruf ta, hati-hati, ta ini dari segi suara sifatnya syiddah, kuat ya. Sandaran terhadap makhrajnya kuat. Khalat ya, tapi dari segi angin ada anginnya keluar dan untuk ta sukun anginnya belakangan, hamznya belakangan. Khalat, qad khalat, min ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf. Maka cara baca nun sukunnya ini adalah samar-samar menuju huruf qaf disertai dengungan dan dengungannya besar ya. Karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Jadi ini ikhfa yang paling ang. Min qad. Berikutnya di sini ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Min qablihi. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah
Karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ra. Maka alif lam ini lewatin, tidak perlu dibaca. Dari hi langsung masukkan ke ra, diidghamkan. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsi. Min qablihi ru, ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah. Cara bacanya adalah ditebalkan, pangkal lidah diangkat. Ru, rusul. Sinnya kecil, jangan sampai dipanjangin ya. Sinnya pendek maksudnya ya, jangan sampai dipanjangin dulu. Rusul. Berikutnya di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih baik. Afa immata, afa depan huruf fa ini ada alif, tapi di atas alifnya ada tanda bulatan ya. Tanda bulatannya bulatan yang bulat ya. Ini sifir mustadir, tidak lonjong ya. Artinya huruf di bawahnya yaitu alif ini selamanya dianggap tidak ada, baik ketika waqaf ataupun wasol. Jadi fa-nya ini pendek karena alifnya dianggap tidak ada. Afaim, berikutnya ada idgham bi gunnah. Karena nun sukun bertemu dengan mim, maka nun sukunnya lebur atau masuk ke mim disertai dengung. Afaim ma madhabi'i, karena ada alif yang didahului fathah, maka mimnya dipanjangkan 2 harokat saja. Afa imma ta'au, au ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah, maka cara bacanya cukup kita lembutkan. Au qutilang. Berikutnya di sini ada ikhfa ab'ad. Karena nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka nun sukun ini dibunyikan samar-samar menuju qaf disertai dengung. Bunyi engnya besar karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Au qutilang qalab. Huruf ba qalqalah sughra karena huruf ba sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Au qutilan qalabtum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ain, maka mim sukun dibaca izhar atau jelas, bunyi M-nya jelas. Au qutilan qalabtum ala. La mad jaiz munfasil karena ada mad dhabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda, di mana mad dhabi'inya fathah panjang atau fathah berdiri pada kata ala, sedangkan hamzahnya adalah a pada kata aqabikum. Maka lamnya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala aqa, qa mad dhabi'i karena ada alif yang didahului fathah, maka dipanjangkan qafnya 2 harokat. Aqabikum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.